Nah, semuanya ya. Suara Ustadz jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas ya. Gambarnya ini. Jelas juga nggak? Tidak terlalu. Tidak terlalu jelas. Ustaz ngelek, Ustaz. Ustaznya ngelek. Ustaz ngelek, Ustaz. Ngelek ya? Ustaznya ngelek. Ustaznya ngelek. Gambar. Ustaznya ngelek. Tidak. Depan sebentar ya. Ustaznya ngelek. Masih. Nggak ngelek, Bang. Bagaimana sekarang? Ngelek nggak? Ngelek nggak? Bagus nggak suaranya? Bagus. Bus. Soalnya ini hujan, jadinya ya sinyal agak sedikit terganggu, mohon dimaklumi ya. Tapi kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayo talaba Allah yakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bertemu lagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini ya. Sekarang pagi. Insyaallah tidak mengurangi semangat antum dalam belajar. Karena Rasulullah pun bersabda yang mendoakan umatnya agar diberikan keberkahan di pagi hari. Ya. Jadi kita jangan sampai ya di pagi hari itu kita malas-malas, santai-santai. Kalau ada yang bermanfaat, kerjakan yang bermanfaat. Kecuali emang antum ketika itu lelah sekali, capek sekali yang memungkinkan antum untuk istirahat. Baik. Sekarang kita sudah sampai di doa yang ke berapa? Berapa? 19. 19, karena sekarang hari yang ke 19. Karena sekarang hari yang ke 19. Sudah masuk hari yang ke 19. Hari yang ke 19 itu apa sih doanya? Doanya apa? Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Baca doanya siapa yang bisa? Siapa yang bisa baca doanya? Ayo. Siapa yang bisa baca doanya? Afan, suara Ustaz kedengeran nggak? Kedengaran. Dengeran. Bentar. Gimana? Ada yang bisa baca doanya? Ayo Hamzah baca doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa Baik, rizqan. Masya Allah. Olah, habis itu aja. Ya, boleh lanjutkan dulu.
amalan Kalian mau mutak. diapakan? Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus warizqan Thayyiban wa amalan. mutaqabbalan. Baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu atau memohon kepadamu. Ya pakai memohon lah ya. Jangan meminta. Kalau meminta bahasanya antara dua ya. Antara bisa dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas. Tapi kalau memohon itu biasanya dari bawah ke atas. Ya, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan juga ilmu yang bermanfaat, rezeki yang apa? Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib atau baik ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau ada wa itu berarti koma ya kalau bahasa Indonesianya. Terakhir baru kita kasih dan. Atau ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik atau baik, serta itu juga bisa, tapi kita artikannya dannya di terakhir saja. Ya Allah aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah ya nomor 925. Ini sahih ya. Baik. Biasanya doa ini kita baca di pagi hari. Ya, di pagi hari. Masuk dalam doa zikir pagi dan petang. Ya. Masuk dalam doa zikir pagi dan petang. Dan biasanya pula doa ini kita gunakan untuk meminta kepada Allah ilmu. Jadi biasanya dimulai untuk belajar biasanya. Ya, biasanya dimulai ketika mau belajar. Karena kalau mau belajar kan berarti dia ingin menambah ilmunya, ingin meminta ilmu kepada Allah, memohon ilmu kepada Allah. Ya, ingin memohon ilmu kepada Allah agar diberikan ilmu. Maka kita membaca doa ini sebelum belajar. Maka oleh sebab itu kenapa doa ini dibaca sebelum belajar, seperti itu alasannya ya. Karena di dalamnya ada redaksi, ada teks Allahumma inni as'aluka ilman ya nafi'an. Karena ada teks itu. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Adapun teks itu hadis itu tidak hanya meminta ilmu yang bermanfaat saja. Ternyata rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Tapi kita perhatikan satu persatu ya. Teksnya kita perhatikan satu persatu. Untuk bisa pahami sedikit-sedikit dari teks tersebut. Bahwasannya yang kita minta itu ada berapa? Ada 3. Yang kita minta itu ada 3 di sana. Yang kita mohon kepada Allah itu ada berapa? 3. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang thayyib, dan puncaknya adalah amalan yang diterima. Ya, thayyib. Kita bahas satu persatu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ya, memohon kepadamu. Sudah pasti kita manusia sebagai seorang makhluk, seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah, dan sepatutnya kita hanya meminta kepada Allah saja. Ya, hanya minta kepada Allah saja.
Kita hanya meminta kepada Allah saja. Jangan kita meminta kepada yang lain. Ya. Ingat, meminta di sini adalah memohon, di sini adalah urusan ya ubudiyah. Bukan urusan duniawi ya. Jadi seperti yang Ustadz minta antum tolong antum, Faizan tolong tutup pintunya. Bukan seperti itu yang kita maksud ya. Bukan perintah-perintah seperti itu, atau Ustadz Ana mau ke kamar mandi dulu ya, Ana mohon gitu, misalkan gitu. Bukan hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini adalah meminta, di sini adalah memohon, di sini adalah yang berkaitan dengan doa. Ya. Tidak boleh kita berdoa ya, meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada selain Allah. Misalkan antum ingin diberikan ilmu yang bermanfaat, maka tidak boleh antum berdoa kepada selain Allah. Antum ingin diberikan rezeki yang baik, maka tidak boleh antum berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Ya, tahu masalah-masalah yang besar lainnya, meminta diselamatkan dari dihilangkan kesulitannya, ya, atau juga meminta diberikan sesuatu yang antum inginkan yang berkaitan dengan doa, maka hendaklah memintanya atau memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Yang pertama yang kita minta adalah di sini adalah ilman nafi'an. Ada 3 jenis permintaan atau permohonan ya yang kita ingin mohon kepada Allah. Yang pertama adalah ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya, kenapa yang pertama diminta adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat? Ya. Kenapa? Kenapa? Karena segala sesuatunya ya itu diawali dengan ilmu. Ya. Segala sesuatu itu diawali dengan ilmu. Karena ilmu adalah asal dari kita ya melakukan sesuatu di dunia ini. Antum tidak ada ilmunya, jangan lakukan. Jangan ikut-ikutan. Kalau antum tahu ada sesuatu yang dilakukan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau antum tidak tahu, seperti itu adabnya. Tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui alul ilm. Tanyakan kepada mereka, kepada ustadz. Tanyakan kepada para ustadz. Ya. Tanyakan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan itu, tentang perkataan-perkataan itu. Ya. Karena tidak terlepas kita dalam melakukan sesuatu itu dalam urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat harus berdasarkan ilmu. Tidak mungkin antum mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4 kalau tidak didasarkan dengan ilmu. Tidak mungkin antum mengatakan ya kalau misalkan orang yang sakit itu matanya sakit, itu mata yang merah itu dia sakit mata. Yang penuh dengan kotoran sini apa namanya? Beleknya itu, atau orang yang pilek yang penuh dengan ingusnya itu yang tersumbat hidungnya, dia sedang sakit flu. Tidak mungkin antum mengatakan itu kalau tidak ada ilmunya. Pasti antum mengetahui ilmunya, entah itu dari diberikan atau diajarkan oleh orang lain, ataukah Allah langsung mengajarkan antum berupa pengalaman antum ketika antum sakit flu, hidung antum tersumbat, dan lain sebagainya. Ya, baik ilmu itu yang
secara tidak langsung diajarkan oleh orang lain, atau ilmu juga yang Allah langsung ajarkan melalui pengalaman antum. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilman nafi'an, yang kita ingin meminta kepada Allah, tentu bukan ilmu-ilmu dunia. Ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan kemarin bahwasannya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan ulum syar'i. Itu adalah ilmu yang terpenting, yang paling wajib antum minta kepada Allah, yang mohon kepada Allah, yang paling utama kewajiban antum, ya antum harus minta kepada Allah, mohon kepada Allah adalah al-ilmu al-ulum syar'i, apa al-ulum syar'i, bukan ulum duniawi. Kalau ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i, ya, yang berkaitan dengan beban antum sebagai seorang hamba. Tentu kita semua adalah hamba yang terkena beban syariat. Ya, kita semua adalah makhluk atau hamba Allah yang Allah bebankan syariat kepada kita. Kita diwajibkan ini, diwajibkan itu. Ya, dengan sebab diwajibkan itu semua, atau dianjurkan itu semua, atau dilarang itu semua dari mengerjakannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hendaknya kita mengetahui ilmunya. Perbuatan ini wajib, kita tahu ini wajib hukumnya. Perbuatan ini haram, kita tahu ini hukumnya haram. Perbuatan ini wajib, kita tahu hukumnya, kita tahu, kita diberikan pengetahuan tentang apanya, cara melakukannya, cara mengerjakannya, tata cara kaifiatnya, kapannya, dan bagaimananya, kita tahu. Nah, itulah yang kita inginkan. Ya, kita ingin memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang seperti itu. Bukan ilmu duniawi. Ya, ilmu duniawi penting nggak? Ustaz? Penting. Tapi ilmu duniawi penting hanya sebagai penunjang manusia untuk mendapatkan akhiratnya. Ya, jadi sepenting-pentingnya ilmu dunia, dunia hanya jembatan saja, bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana antum bisa sholat, antum bisa berpuasa, tahu tata caranya, antum bisa bermuamalah dengan orang tua, antum bisa bermuamalah dengan teman antum bisa berjual beli dengan tidak melakukan jual beli yang haram, dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Adapun ilmu dunia seperti matematika, penting nggak? Penting. Apalagi nanti antum bisa jadi seorang insinyur, antum bisa jadi seorang pedagang. Dengan sebab antum mengetahui ilmu matematika, antum bisa melakukan pekerjaan antum dengan baik-baiknya. Ya, yang dengan sebab itu antum terhindar dari kesalahan, dari menzolimi orang lain, dan lain sebagainya. Ya, baik. Kita masuk kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tadi sudah dijelaskan adalah ilmu yang berkaitan dengan beban syariat seorang hamba. Ya, jadi seperti ibadah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah. Ya. Secara tersirat secara bahasa di sini adalah yang kita inginkan adalah yang kita minta kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, secara mafhum khalafahnya di sini secara pengertian kebalikannya adalah ada ilmu yang bermanfaat, maka ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadikan pemiliknya selamat. Ya, menjadikan pemiliknya selamat di urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengalirkan pahala kepada pemiliknya. Ya, bahkan pemiliknya ketika sudah meninggal dunia,
ya, dia ilmu itu tetap memberi pahala. Fa idza mata ibnu Adam, ketika sudah mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus ya amalnya, sudah tidak bisa beramal lagi karena sudah mati. Ya, dan salah satunya adalah yang masih tetap mengalir adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ya. Kemudian orang lain itu mempraktekannya dan terus mengajarkannya, maka itu ilmu itu terus mengalir kepadanya, ilmu yang bermanfaat. Ya, kecuali ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, kemudian sedekah jariyah. Tapi yang paling kekal adalah di antara tiga itu, ya, anak soleh yang mendoakan ini sebatas anaknya saja yang mendoakan. Kalau anaknya sudah meninggal dunia, terputus lagi. Kecuali dia anak solehnya itu punya anak soleh lagi. Anak solehnya mendoakan lagi, dia masih nyambung pada kedua orang tuanya, kepada kakek neneknya, dan seterusnya. Tapi ada batas waktunya. Sedangkan ilmu yang kemudian sedekah jariyah, itu juga misalkan membangun masjid dan lain sebagainya. Bisa saja suatu saat ketika itu masjidnya rusak dan lain sebagainya, maka ini berkaitan dengan pembangunan yang baru dan lain sebagainya. Maka orang kebanyakan berlomba-lomba itu ketika mendirikan bangunan, mereka melihatkan lahannya. Kalau lahannya insya Allah tidak akan lapuk. Ya, sedangkan kalau bangunannya ada kalanya nanti akan lapuk dan akan mengurangi esensi dari sedekah jariyahnya. Maksudnya ketika dibangun bangunan yang baru, sudah bukan bangunan yang lama lagi yang disolatkan, yang dibuat untuk sholat. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, sampai kapanpun insya Allah akan terus mengalir. Para ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan lain sebagainya, Imam Ahmad, Bukhari, Imam Muslim, mereka banyak menulis kitab-kitab. Ya, sampai sekarang kitab mereka itu masih digunakan sekarang oleh kita. Tentu ini adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini sampai sekarang mereka masih menikmati dari hasil jerih payah mereka. Masih mengalir pahala kepada mereka. Antum bisa bayangkan mereka sudah meninggal dunia, ya, ribuan tahun yang lalu, tapi mereka masih mendapatkan pahala dari Allah. Antum bisa bayangkan nikmatnya, unlimited, ya, terus mengalir sampai ilmunya tidak lagi dipelajari oleh manusia. Selama masih dipelajari, masih banyak orang yang memanfaatkan ilmunya, maka terus pahalanya mengalir. Ya, maka kita mohon kepada Allah ilman nafi'an, sebagaimana yang sudah didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak mengalir nanti pahalanya. Ya, karena apa? Karena seluruh manusia sekarang yang mengaku beragama Islam semua berhutang pasti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir pahalanya kepada beliau. Demikian pula Abu Bakar, ya, yang mengislamkan orang-orang yang setelahnya. Kemudian dengan sebab Islamnya orang setelahnya, kemudian orang setelahnya mengislamkan orang setelahnya, dan seterusnya sampai kita mendapatkan banyak faidah, banyak nikmat seperti nikmat iman Islam seperti ini. Semua berdasarkan, ya, melalui para sahabat ridwanul alaihim jami'an. Nah, dan Abu Bakar masih mengalir pahalanya sangat banyak. Kemudian juga orang yang menunjuk ke sesuatu kita sudah tahu, ya, akan mendapatkan pahala ketika ada orang yang mengamalkan itu sampai tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan itu. Kalau kita sudah meninggal dunia, orang tersebut masih mengamalkannya, terus kita mendapatkan pahala. Mandala ala khair, barang siapa yang menunjukkan pada jalan yang baik atau suatu cara ibadah yang baik, menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dan dia akan mendapatkan
kebaikan tersebut, pahala kebaikan tersebut keajin fa'ilihi, sebagaimana ganjaran untuk orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya tersebut. Begitupun kebalikannya, mandala ala syar. Siapapun orang yang menunjukkan kepada keburukan, maka dosanya akan berulang kepadanya. Dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Dan semua dosa orang yang membunuh akan kembali kepada anak Nabi Adam, orang yang pertama kali membunuh di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan memberikan manfaat kepada orang lain, juga terutama kepada dirinya, ya, sampai dia meninggal dunia pun ilmu itu tetap masih bermanfaat. Nah, antum harus punya cita-cita menjadi seorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena hidup kita ini tidak lama. Umur umatku Rasulullah SAW ya baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Nah, kalau antum ingin beramal yang banyak, maka cari Lailatul Qadar. 1 tahun itu ada 1 malam. Yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ya. Kalau antum melakukan sholat misalkan di malam itu, maka antum sebagaimana sholat seperti 1000 bulan. Dan lumayan itu pahalanya banyak. Banyak sekali, 1000 bulan antum bayangin. Jadi antum bayangkan, jadi antum umurnya bertambah. Seperti seolah-olah umurnya bertambah dan dalam tambahan umur antum itu antum melakukan sholat. Itu seperti itu. Ya, hitung-hitungannya seperti itu kira-kira. Tahun berikutnya antum dapat lagi. Antum sedang baca Quran misalkan. Panjang malam antum misalkan baca Quran, atau antum baca Quran, antum tidur, bangun lagi, baca Quran lagi, berdoa, bangun. Antum bagaikan melakukan ibadah seperti itu selama 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Itu hanya kalau antum beramal saja. Sebatas itu saja. Dihitung-hitung ya, anggaplah sampai akhirnya antum melakukan amal soleh misalkan ratusan tahun dan ribuan tahun. Masya Allah ya, sebuah amal yang sangat banyak. Hitung-hitungannya seperti itu kalau hitung-hitungan matematika. Tapi jika dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, ya, sedikit bandingannya dengan orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dengan orang yang hanya beramal saja. Kalau orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dia menunjukkan sebuah jalan kepada orang, ya, jalan kebaikan kepada orang. Misalkan anak ngajarin antum, ayo semangat, malam Lailatul Qadar, kita cari malam Lailatul Qadar. Kemudian antum mencari malam Lailatul Qadar. Di antara antum ada yang melakukannya dan antum mendapatkannya. Nah, selain ana misalkan mencari juga dan ana mendapatkannya dan antum mendapatkannya, ana dapat pahala dari antum juga semisal dengan apa yang antum dapatkan. Antum bayangin, kalau ada orang banyak terus atau antum mengajarkan lagi kepada orang lain lagi, ana terus dapat pengalir pahala tersebut karena menunjukkan kepada jalan yang kebaikan. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi antum harus punya cita-cita, ya, memberikan manfaat dengan ilmu antum kepada orang lain. Entah posisi antum sebagai dokter, entah posisi antum sebagai polisi, entah posisi antum sebagai apa, maka tebarkanlah kebaikan dan tebarkanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, entah dokternya yang ilmu yang bermanfaatnya banyak. Ya, ilmu yang bisa memberikan keselamatan orang lain di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Baik. Yang kedua adalah yang kita mohon kepada Allah. Ya, tadi yang pertama ya, otomatis ketika kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat tadi. Ya, ilmu itu nggak bisa bermanfaat. Maka kita jangan sampai seperti orang Yahudi, al-Maghdub, kemudian jangan sampai juga seperti An-Nasrani, Ad-Dhalin. Al-Maghdub adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak punya ilmu, kita tidak mengamalkan ilmu kita. Tapi jangan juga seperti kita ad-dhalin, orang yang disesatkan itu Nasrani, orang-orang Nasrani. Mereka tidak punya ilmu, mereka banyak beramal mereka, tapi beramalnya mereka tanpa ilmu. Ilmu mereka sedikit, harusnya mereka beramal sesuai dengan kadar ilmunya.
Tapi ternyata mereka banyak beramal dan amalnya tanpa ada dasari dengan ilmu, maka mereka disesatkan oleh Allah. Dan kita orang Islam berada di pertengahan, ya, baina Yahud wa Nasara, di antara Yahudi dan Nasrani. Kita punya ilmu, kita mengamalkan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua kita mohon kepada Allah adalah rizki yang taib, rizki yang baik. Kalau ada rizki yang taib, rizki yang baik, maka ada rizki yang tidak baik. Ya, ada rizki yang baik. Apa sih rizki yang baik, Ustaz? Rizki yang baik seperti misalkan antum mendapatkan makanan itu ya dari cara antum misalkan bekerja yang baik, pekerjaannya baik, mendapatkan uang yang baik, kemudian antum beli makanan yang baik, kemudian antum memakannya dengan cara yang baik dan lain sebagainya sampai itu masuk ke tubuh antum dengan rezeki yang baik. Sekarang udah masuk faedah, Sat. Kenapa? Sekarang udah masuk faedah, Sat. Belum, Nak. Lama ya. Ini panjang pembahasannya kali ini. Rezeki yang baik, ya, maka yang dimaksud dengan rezeki itu bukan hanya makanan, minuman, harta. Ya, bukan hanya itu. Tapi antum bisa menjadi rezeki untuk orang tua antum. Orang tua antum bisa menjadi rezeki buat antum. Contohnya, kalau antum menjadi anak yang soleh, maka itu merupakan rezeki yang baik untuk orang tua antum. Ya, antum menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua antum, maka antum adalah rezeki yang baik untuk kedua orang tua antum. Tapi kalau antum, naudzubillah min dzalik, menjadi anak yang tidak soleh, ya, yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah, antum tidak mau sholat, tidak mau mematuhi perintah orang tua, naudzubillah, maka antum adalah rezeki yang buruk, yang menjadi fitnah untuk orang tua antum, yang menjadi beban tanggung jawab nanti orang tua antum nanti di akhirat. Karena orang tua antum punya beban, punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau dia tidak mampu menjaga dirinya, apalagi keluarganya dari api neraka, maka dia akan terkena beban itu, masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jangan jadikan antum adalah sebab orang tua antum masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik, ya. Dan jadikan antum itu menjadi penyebab orang tua antum sengsara di dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Maka jadilah anak yang soleh agar antum bisa menjadi rezeki yang baik untuk kedua orang tua antum. Begitupun antum mendapatkan orang tua antum adalah rezeki yang baik. Sebagaimana misalkan orang tua antum adalah orang tua yang penyayang, orang tua yang penyabar, orang tua yang menunjukkan antum kepada jalan yang benar, memfasilitasi antum untuk belajar, antum disekolahkan di sekolah yang baik, dan diajarkan di sana Al-Quran dan Sunnah. Itu sebuah rizki yang antum harus banyak bersyukur. Ya, antum harus banyak bersyukur. Antum punya teman yang baik, antum harus banyak bersyukur. Berarti antum memiliki rizki yang baik, yaitu teman-teman yang baik. Ya, banyak rizki bukan hanya seperti itu saja. Antum bisa datang ke majelis ta'lim. Dengan sebab itu antum bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang bidah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Itu semua jalannya perantaranya mungkin dari teman antum yang baik yang menunjukkan antum sebuah majelis ta'lim, atau dari orang tua antum yang mengajak antum untuk belajar ngaji dan lain sebagainya. Jadi jangan jadikan antum itu sebagai rezeki yang buruk untuk orang tua antum, ya. Dan antum berusaha untuk menjadi rezeki yang baik untuk orang tua antum. Dan rezeki yang baik bukan hanya itu saja. Bukan hanya berupa makan, minuman, harta benda, dan lain sebagainya. Tapi kehidupan kita ini pun semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan dalam kebaikan. Ya. Antum punya mata. Di antara kita tidak ada yang bermasalah dengan matanya. Maksudnya tidak ada yang hilang sebelah, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, atau kedua-duanya. Ya.
Walaupun di antara kita mungkin ada yang kayak anak nih plus ini udah harus pakai kacamata. Nah, kalau baca tulisan itu sudah tidak kelihatan, sudah harus dijauhkan, ya, karena faktor usia mungkin. Jadi kita punya mata. Ini adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya bagaimana kita mendapatkan rezeki ini, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar mata kita ini menjadi rezeki yang baik untuk kita. Ya, maka gunakan mata kita untuk sesuatu yang baik, untuk lihat sesuatu yang baik, bukan lihat sesuatu yang buruk. Kalau untuk melihat sesuatu yang buruk, maka mata kita menjadi rezeki yang buruk untuk diri kita. Lisan kita, begitupun. Ya, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan digunakan untuk yang lainnya atau membaca bacaan yang lainnya yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk membaca bacaan yang bermanfaat. Di antaranya Al-Quran, kitab-kitab hadis, ya buku-buku para ulama, buku para asatidzah. Kita gunakan itu. Lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisan kita gunakan untuk bicara yang baik atau diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Maka ini semua akan menjadi rezeki yang baik. Tangan kita, kaki kita, semua yang ada di tubuh kita adalah rezeki dari Allah. Maka gunakanlah rezeki itu agar menjadi rezeki yang baik untuk kita. Baik, kita singkat saja sampai sini rezeki yang baik. Kemudian yang ketiga terakhir, ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah puncaknya dari ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, ya, rezeki yang thayyib, yaitu amalan mutakabbalan dan amalan terima. Inilah puncaknya. Puncak seorang muslim berada di dunia, puncaknya adalah ini, amalan yang diterima. Untuk apa kita melakukan semua ini? Agar apa? Agar amal kita diterima dan menjadi amal soleh. Tabungan kita nanti di akhirat. Ya, tentunya dengan ketika kita beramal soleh, kita juga berusaha untuk tidak melakukan keburukan, kemaksiatan, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut nanti di kemudian hari. Al-muflis, orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Para sahabatnya berkata, orang yang bangkrut adalah orang yang, ya, tidak mendapatkan apa-apa dalam perniagaannya. Ya, dia modalnya habis, ya, tapi tidak dapat untung, begitu modalnya habis, itu orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang ketika datang kepada Allah dengan membawa begitu banyak kebaikan, amal solehnya banyak, ya, bergunung-gunung amal solehnya mungkin. Tapi ketika datang kepada Allah, dia membawa kemaksiatan juga, dia membawa dosa juga, dan dosanya ini berkaitan dengan orang lain juga. Maka didatangkan orang pertama. Apakah orang ini pernah berbuat zalim kepadamu? Dia mengatakan, fulan pernah begini-begini kepada saya. Akhirnya dibayar dengan, karena tidak ada harta lagi ketika itu kecuali adalah amal soleh. Dan amal soleh dan amal keburukan. Ya, semakin banyak amal solehnya berarti semakin banyak hartanya. Semakin banyak amal keburukannya, maka hutangnya semakin banyak. Kalau punya hutang, sejatinya maka harus dibayar terlebih dahulu. Itu harus masuk dulu ke dalam neraka. Secara logikanya seperti itu. Dia punya amal soleh banyak. Keburukannya cuman, ya dia ada berbuat zalim sama orang, tapi banyak. Orang datang kepada dia bayar dengan amal kebaikan. Datang lagi masih ada, datang lagi masih ada, datang lagi. Sampai amal solehnya yang bergunung-gunung itu habis. Ya, yang banyak itu habis, masih ada orang yang datang kepadanya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka diberikanlah keburukan orang tersebut yang datang tadi, yang melaporkan dia pernah berbuat zalim kepada dia. Tambahkanlah keburukan buat dia. Amal buruk buat dia. Amal solehnya habis, amal buruknya bertambah. Waliyadzubillah. Maka kita jangan sampai jadi orang seperti orang yang bangkrut. Maka tujuan yang pertama adalah ketika kita hidup di dunia, selain amal yang diterima, maka kita jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, yang karena zalim
ya, berbuat jahat kepada orang lain, buntutnya panjang. Ya, bukan kereta saja yang buntutnya panjang. Buntutnya panjang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang lain yang ahlul nar, ketika dihadapkan seperti itu, ketika melihat binatang yang hanya dihisap dengan kemudian antara binatang dengan satunya binatang yang lainnya, setelah selesai hisapnya, atau misalkan tingkat sampai Allah itu maha adil, domba yang punya tanduk ketika di dunia pernah menanduk domba yang tidak punya tanduk, maka dihisap, domba yang dulu pernah ditanduk itu diberikan tanduk, dan dia menanduk domba yang pernah menanduknya ketika di dunia. Binatang pun dihisap. Tapi setelah binatang itu dihisap, mereka dijadikan debu. Dibuang jadi debu. Jadi berdebu yang bertebangan. Nah, nanti debu-debu inilah yang akan menempel di muka-muka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka memiliki di mukanya itu penuh dengan debu. Ini ada di dalam surat apa namanya? An-Naziat ya, kalau salah Naziat. Abasa, di surat Abasa. Surat Abasa nanti antum baca di akhir-akhir surat Abasa. Kalau orang muslim wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kalau orang kafir wujuhu yauma idzin wujuhu yauma basirah. Ustaz lupa ya, nanti antum bisa lihat sendiri ya. Wujuhu yauma idzin nadirah ila itu mah surat ini. Al-Qiyamah ya. Nanti antum lihat di akhir-akhir surat Abasa di terjemahannya, wajah mereka penuh dengan debu. Itu debu berdasarkan dari apa namanya, binatang-binatang yang sudah dijadikan debu berterbangan. Kita kembali lagi, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bangkrut. Oleh sebab itu kita puncaknya adalah memohon kepada Allah diberikan amal yang diterima. Karena buat apa kalau amal kita tidak diterima? Karena kalau ada amal yang diterima, maka ada amal yang tidak diterima. Kita capek-capek di dunia ini melakukan ibadah dan lain sebagainya, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau antum nggak diterima? Nyesek nggak? Nyesel nggak? Pasti. Antum sudah capek, sudah lelah membaca Quran, sholat, berpuasa dan lain sebagainya. Ternyata amalan antum semua tidak diterima oleh Allah. Entah karena penyakitnya apa. Mungkin karena penyakitnya antum beramal karena ria, karena sum'ah ingin didengar orang, ria ingin dilihat orang, atau antum beramal itu tidak lillahi ta'ala, ya, bukan karena Allah, mungkin karena terpaksa, ya, orang tua antum memaksa antum dan lain sebagainya, atau mungkin juga antum beramal itu untuk biar keren-kerenan aja, biar dibilang seperti ini, atau waliyadzubillah seperti orang-orang munafik, ya, dia beramal hanya untuk pura-pura saja, padahal dia ingin menikam kaum muslimin dari belakang. Auzubillah min dzalik. Intinya adalah kita beramal, semoga amal kita ini bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai amal soleh. Atau juga penyebab amalnya tidak diterima adalah kita beramal tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Maka ini pun tidak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah dan juga mutaba'atul Rasul atau ittiba'ur Rasul, yang mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan sampai amal kita tidak diterima, ya. Ini waliyadzubillah. Puncaknya seorang hamba adalah meminta amal yang diterima. Amal kita. Bagaimana tahunya kita beramal, amal kita ini bakalan diterima atau tidak? Ya dengan ilmu. Kita berusaha agar amal kita ini diterima oleh Allah, maka kita harus punya ilmunya. Jangan sampai kita melakukan sholat, yang sholatnya itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita akan datang ke masjid, kita sholat 2 rakaat penghormatan terhadap masjid.
maka kita sholat 2 rakaat penghormatan terhadap masjid. Itu ada contohnya, maka itu bernilai ibadah insya Allah. Tapi ketika kita misalkan pulang ke rumah, datang ke rumah, kita sholat 2 rakaat sebelum duduk di rumah, penghormatan terhadap rumah kita. Apakah ada contohnya dari Rasulullah? Tidak. Justru kalau kita melakukannya itu, pertama amalannya tidak diterima, yang kedua malah kita dapat dosa karena berbuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang kita berlindung kepada Allah. Baik. Mungkin ini yang pembahasan terkait sangat panjang ya. Ini kalau dipanjangin lagi lebih panjang lagi. Doa ini adalah doa yang yang sangat bermanfaat ya. Antum harus sering-sering mengulang baca doa ini ketika di pagi hari. Ya, terutama ketika zikir, antum minimal baca ketika zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bidah, mana yang sunnah. Ya. Dengan ilmu juga kita bisa tahu mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, dan lain sebagainya. Hujan. Rizqan thayyiban, dan rizki yang bermanfaat, rizki yang baik. Dengan rizki yang baik ini kita bisa ya menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya. Menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita sudah melakukan kehidupan ini dengan segala apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya. Ya, tidak pernah makan makanan yang haram, tidak pernah bekerja pekerjaan yang haram, cari uang dengan cara yang haram, tidak pernah mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, dan mengeluarkan rezeki pula tidak pernah dengan cara yang haram. Rezekinya didapatkan dengan sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, dan dikeluarkan dengan cara yang baik. Dan kita pun jangan sampai diri kita ini menjadi rezeki yang buruk untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita. Jangan sampai kita menjadi teman yang buruk, yang menjadi rezeki yang buruk untuk teman-teman kita. Maka jadilah kita orang yang baik, yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa mengingatkan orang lain juga kepada Allah, agar kita bisa menjadi rezeki yang baik untuk orang sekitar kita. Dan juga puncaknya adalah amal yang diterima. Kita beramal di dunia ini ingin agar amal kita diterima, dengan sebab amal kita diterima kita datang kepada Allah dengan membawa amal yang banyak, dan Allah pun ridho kepada kita. Dengan sebab Allah ridho kepada kita, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, itulah sedikit yang bisa sampaikan. Faedah yang pertama pada hari ini adalah yang pertama, hendaklah kita meminta ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita meminta ilmu yang bermanfaat. Faedah satu itu. Iya. Hendaklah kita meminta ilmu yang bermanfaat. Ustaz. Hendaklah kita selalu meminta ilmu yang bermanfaat, selalu memohon ilmu yang bermanfaat. Selalu apa, Ustaz? Meminta atau memohon, terserah untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Selalu. Kedua, yang bermanfaat. ya. Yang kedua. Belum. Lanjut, Ustaz. Yang kedua, ilmu yang paling utama adalah ilmu akhirat. Ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang
ilmu syar'i ya. Itu aja ilmu syar'i. Ulang Ustaz yang nomor Apa Ustaz? Putus-putus. Ilmu yang ulang. ilmu yang paling utama adalah ilmu syariat. Ilmu yang Jangan pakai syariat. Kalau syariat nanti artinya orang beda lagi. Saat ilmu apa saat? Ilmu paling Ilmu yang paling utama adalah ulum syar'i atau ilmu-ilmu syar'i. Ilmu agama ya, ilmu agama. ya udah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama. Sama. Ilmu-ilmu syar'i gitu aja. Iya. Antum tahu ilmu syar'i kan? Ilmu syar'i adalah ilmu yang berkaitan dengan ya agama antum, berkaitan dengan akhirat antum. Contohnya kita dibebankan syariat sholat, ya. Maka ilmu tentang sholat, ya, itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Ya, sebaik-baiknya ilmu. Kenapa? Karena ya kalau sholatnya aja wajib, kita mengilmui tentang sholat, ya mencari tentang sholat, maka hukumnya pun wajib. Ya, maka hukumnya pun wajib. Puasa hukumnya wajib, maka mencari ilmu tentang puasa, maka hukumnya wajib. Antum tidak boleh berbuat zalim kepada teman antum, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua antum. Maka mencari ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, itu pun hukumnya wajib. Bagaimana antum tidak tahu kalau antum itu durhaka atau tidak? Ya dengan ilmu. Misalkan antum sudah tahu, jangan mengucapkan kepada kedua orang tua. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan pula membentak orang tua. Ya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kita. Dan jangan pula kita membentak orang tua kita dengan nada yang lebih keras dari suara kita. Ya. Wa qul lahum qawlan karima. Tapi ucapkanlah dengan ucapan yang baik, yang lembut. Setelah antum tahu itu semua, maka ini jelas. Ya. Ini adalah ilmu. Maka kita tahu bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita. Kita tahu bagaimana cara kita bermuamalah dengan teman-teman kita. Maka kita belajar terus agar kita bisa memperbaiki cara hubungan kita dengan orang tua kita. Cara memperbaiki hubungan kita dengan teman kita, dengan kalau antum nanti punya keluarga, dengan istri antum, dengan anak antum, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ilmu yang terbaik adalah, seutama-utamanya ilmu adalah ilmu-ilmu syar'i. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Seperti fikih, berkaitan tentang fikih, berkaitan tentang ibadah, maksudnya ibadah ya, bukan fikih, berkaitan dengan ibadah, berkaitan tentang muamalah, dan seterusnya. Baik, yang ketiga. Hendaklah kita meminta atau memohon, ya boleh meminta, teman terserah antum nulisnya, rizki yang thayyib. Rizki yang thayyib. Antum pernah dengar halalan thayyib, thayyiban. Halalan thayyiban. Rizki yang halal dan thayyib. Karena terkadang rizki yang halal tidak thayyib, ya maksudnya ya. Ya, itu hendaklah kita selalu meminta atau memohon, ya, hendaklah kita selalu memohon rizki yang thayyib. Itu yang ketiga. Penjelasannya adalah, antum pernah dengarkan halalan thayyiban, rizqan halalan thayyiban, rizki yang halal dan thayyib. Terkadang kita rizki yang halal itu, tapi dia tidak tahu di tubuh kita. Contoh, antum kalau makan, siapa yang suka sambal ini? Ya, sambal misalkan. Sambal itu kalau sedikit mungkin akan menjadi
rezeki yang halal, misalkan sambalnya halal, dapatnya dari yang halal, ya dibuatnya dengan cara yang halal, jadilah sambal itu rezeki yang halal misalkan. Tapi bisa juga sambal itu menjadi rezeki yang tidak thayyib. Kenapa? Karena dia gunakan sambal itu dengan berlebihan, dia makan sambalnya banyak, nasinya juga ya nasinya sedikit misalkan, sambalnya banyak banget tapi ya lauknya sedikit, tapi dia makan apa sambal. Akhirnya berlebihan sambalnya, jadi sambal itu sesuatu yang tidak baik untuk dirinya, tidak baik. Tadinya sambal itu bagus, antaranya dia memiliki kandungan vitamin C ya yang tinggi, cabai itu. Tapi kalau kebanyakan bisa sakit perut. Bisa juga mengakibatkan puncaknya auzubillah min dzalik ambeien ya, sakit banyak sakit yang ditimbulkan oleh kebanyakan makan sambal. Maka dia tidak jadi rezeki yang thayyib lagi ya. Ya, rezeki yang thayyib adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Sesuatu yang kita tempatkan pada tempatnya. Cukup banyak boleh, banyak, tapi sampai porsinya saja. Kalau sudah antum merasa perut antum sudah sakit dan lain sebagainya, jangan. Apapun bentuknya makanan itu, kalau berlebihan, maka tidak baik. Ya. Nasi kalau berlebihan banyak, kenyangan antum, tidak baik. Bahkan ketika mau sholat, antum puasa, makan aja, jebret sampai kenyang. Oh, kenyang ketika sholatnya terganggu, maka itu pun jadi rezeki yang tidak baik. Yang bisa mengganggu sholat antum. Mengganggu urusan ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang ketiga sudah. Yang keempat. Sudah siap? Sebaik-baik rezeki adalah yang mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah. Sebaik-baik rezeki adalah yang mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah. Rezeki yang terbaik adalah yang mengantarkan kita ya ke surganya Allah. Manusia semua sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi. Sebaik-baik rezeki adalah yang mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah. Sebaik-baik rezeki adalah yang mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah. Ya, ini adalah rezeki yang terbaik yang bisa mengantarkan seseorang itu ke surganya Allah. Bukankah semua manusia sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah? Ya, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus mau melakukan apa, hendak melakukan apa, akan melakukan apa. Semua sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis semuanya. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis si fulan bagaimana, si fulan nanti masuk mana. Semua sudah ditulis. Ya. Allah Maha mengetahui, Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Maka oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik agar rezeki kita pun baik, dan rezeki yang terbaik adalah kita mendapatkan apa? Puncaknya rezeki itu apa? Puncaknya kenikmatan. Rezeki adalah kenikmatan, itu kan sebuah rezeki. Puncaknya kenikmatan siapa yang tahu? Kalau yang tahu nanti masuk Ustaz kasih 10.000. Ada yang tahu? Masya Allah. Ayo jawab. Surga tadi. Pemandangan. Apa tadi soalnya? Jawab. Iban ya, Iban duluan. Iban apa Ban? Ban? Tadi soalnya apa Ustaz? Enggak, tadi Iban duluan. Iban yang udah jawab tadi. Iban nggak ada, Sat. Andra itu, Sat. Itu tadi siapa itu yang aneh nggak kelihatan soalnya tampilnya wajah Ana doang ini. Tadi memandang apa? Siapa tadi yang jawab itu? Allah Ustaz, anak. Anak ngomong. Nah itu tadi siapa tuh? Barusan suaranya.
Absar. Tadi berdua sih, singkat anak. Ya udah, antum bagi dua lah ya. Akhtar sama siapa? Anak Rashid. Oh, Rashid, bukan Akhtar. Rashid sama siapa? Hamzah ya? Anak. Banyak amat ini. Ya, nantilah ya. Antum catat aja namanya tadi. Ya, Rashid sama siapa itulah. Anak. Puncak dari kenikmatan tagih ya, tagih. Jangan sampai ustadznya lupa tagih. Nanti ketika udah masuk. Puncak dari kenikmatan adalah memandang wajah Allah. Nah, ini puncaknya rezeki kita. Memandang wajah Allah. Tentu kalau memandang wajah Allah itu di mana? Tentunya di surga. Ziyadah itu, tambahan itu ya ketika antum sudah masuk surga, ingat cerita yang sudah pernah Ustaz ceritakan, orang yang terakhir masuk surga, dia pertama dipalingkan wajahnya dari neraka, udah senang ya kan? Dia sudah dikeluarkan dari neraka gitu, sudah dikeluarkan dari neraka, dia udah senang. Tapi wajah dia masih menghadap neraka, masih melihat siksa yang pedih, azab yang pedih. Dia masih terganggu, ya Allah, palingkan wajah tempat lain ya Allah. Dipalingkan wajahnya ke tempat lain. Ketika dipalingkan wajahnya ke tempat lain, dia senang. Tapi dia melihat sesuatu yang lebih nikmat lagi. Dia ngelihat ada pohon di sana. Ya Allah, seandainya saya bisa berteduh di pohon itu, tentu itu lebih nikmat lagi. Karena dia masih dia masih berada di sekitar, baru dikeluarkan dari neraka kan, baru dicuci dia, sudah bersih. Tapi dia masih berada di sekitar neraka. Maksudnya sudah keluar ya, tapi dia belum menjauh dari neraka. Dia melihat pohon, dia ingin berada di pohon itu mungkin sejuk. Ketika dia berdoa lagi, ya aku akan kabulkan, tapi kamu jangan apakah kamu nanti tidak akan minta yang lain? Ya aku tidak akan minta yang lain ya Allah. Ustaz pernah cerita ini kan? Kemudian Iya, masih udah ingat. dibacakan. Ya udah dibacakan hadisnya juga waktu itu kan. Kemudian dia akhirnya sampai ke pohon yang tersebut. Tapi dia begitu nyampe belum sempat duduk, belum sempat apa, dia melihat lagi pohon yang lebih besar lagi. Dia meminta lagi, memohon lagi. Dia masih memohon itu, masih memohon dia. Masih berdoa kepada Allah. Apakah ketika aku kasih ini nanti kamu tidak akan meminta sesuatu yang lain lagi? Kata dia, ya Allah, aku tidak akan minta lagi. Apa yang terjadi? Sudah sampai di tempat itu, dia masih minta lagi. Sampai puncaknya, bukankah kamu, kata Allah, sudah tidak minta lagi? Ini terakhir ya Allah, katanya. Ketika dia sudah sampai di depan pintu ya kan, di dalamnya itu terdengar suara-suara yang orang senang dan lain sebagainya. Dia ingin masuk dalam situ. Ketika dia dikabulkan, kemudian dia masuk, sudah apa yang kau inginkan, kata Allah, sebutkan. Akhirnya dia sebutkan semua keinginannya. Sampai dia sudah habis menurut dia udah habis nih keinginan dia, yang dia inginkan selama ini nih udah habis. Dia ingin ini, dia ingin ini, dia ingin ini. Semua dikabulkan sama Allah. Saat itu juga di surga. Udah habis. Menurut dia udah nggak ada lagi ya Allah. Keinginan saya sudah nggak ada lagi. Kata Allah dikasih keluh sama Allah, dikasih sedikit nih. Bukankah kamu dulu pengen ini? Kata Allah. Oh iya ya Allah, saya dulu pengen ini. Saya minta ini ya Allah, dikasih. Akhirnya dia minta lagi, dikasih lagi. Ada lagi? Tidak. Bukankah kamu dulu pengen ini? Kasih lagi tahu. Karena Allah sifatnya tidak pernah lupa. Lain sama makhluk. Sudah masuk surga pun dia masih lupa. Bilangnya nggak mau minta lagi sama Allah. Ya, ini permintaan terakhir, tapi dia tetap itu sifatnya manusia. Ya, sudah masuk pun dia masih lupa. Karena sifatnya itu manusia. Ya, akhirnya dikasih tahu sama Allah, bukankah kamu ingin ini, bukan kamu ingin ini. Sudah habis, akhirnya sudah nggak ada lagi. Allah sudah nggak ada lagi, benar-benar nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Tapi kata Allah kemudian dikasih ziyadah. Ziyadah itu puncaknya, yaitu kemudian dikasih lihat wajah Allah, dan seolah-olah setelah dia melihat wajah Allah, semua rizki yang dia dapatkan, semua kenikmatan yang dia dapatkan, baik kenikmatan di dunia maupun kenikmatan dia sudah masuk ke dalam surga, itu tidak sebanding dengan melihat wajah Allah. Hilang semua, seolah-olah dia belum pernah mendapatkan itu semua. Benar-benar ini nih nikmat yang, apalagi dia yang dulu sudah pernah dia pernah masuk neraka gitu kan, kemudian dimasukkan surga. Ini saja, apakah kamu kisah tentang orang yang telah dicelupkan ke dalam surga, atau
orang yang dicelupkan ke dalam neraka ya. Ketika orang yang dicelupkan dalam surga, apakah kamu pernah mendapatkan azab? Padahal dia hidupnya sengsara di dunia, kemudian di neraka diazab. Tapi ketika sudah dimasukkan surga sebentar aja, kalau Allah kata dia, saya tidak pernah diazab ya Allah, saya tidak pernah. Karena saking nikmatnya di dalam surga, kenikmatan tidak bisa dia bayangkan. Nah, ini dapat ziyadah melihat wajah Allah. Nah, puncaknya ini ya. Dia puncaknya kenikmatan di sini. Dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita ketika kita beramal, puncaknya adalah wajah Allah. Artinya kita ingin agar Allah memasukkan kita dalam surganya, ya, agar kita bisa memandang wajah Allah. Betapa indahnya wajah Allah. Yang dengan kesempurnaannya. Kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Terutama kita mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga apa? Firdaus. Surga yang paling tinggi. Baik, yang terakhir amalan mutakabbalan. Dari kata itu, ya kita sama saja. Hendaknya kita meminta agar amal kita diterima oleh Allah. Hendaknya kita meminta agar amal kita diterima oleh Allah. Yang keenam, terakhir ya. Hendaknya kita menjauhi syirik dan bid'ah. Ustaz, yang nomor 5 apa, Ustaz? Hendaknya kita meminta. Yang kelima, hendaknya kita meminta agar amal kita diterima oleh Allah. Hendaklah kita Meminta atau memohon agar amal kita diterima oleh Allah. Wah, ini top skor nih, paling lambat nih doa nih. Yang paling lambat, paling banyak, paling panjang waktunya ya. Ustaz. Karena penting banget. Hendaknya kita meminta agar amal kita diterima oleh Allah. Kenapa Ustaz? Hah? Kenapa? Keenam, hendaknya kita menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Hendaknya kita menjauhi perbuatan syirik dan Nomor 5 apa, Ustaz? 5 apa, Ustaz? nomor 5, hendaknya kita meminta agar amalan kita diterima oleh Allah. Sudah ya, nomor 5 sudah ya. Antum bisa lihat di itu sudah tulis oleh Bu Royan. Di chat. Ya, di chat Nomor bisa lihat. 6 tadi Ustaz. Nomor 6, hendaknya kita menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Kita menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Inilah sebesar-besarnya dosa. Syirik dan bid'ah adalah sebesar-besarnya dosa. Kalau syirik dosa berkaitan dengan Allah, dia melanggar hak-haknya Allah. Kalau bid'ah, dia berkaitan dengan Rasulullah. Ustaz, sampai nomor berapa, Ustaz? Ya, nomor 6 doang. Kalau bid'ah ada berkaitan dengan hak-haknya Rasulullah. Yang melanggar hak-haknya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang berhak untuk diikuti. Yang paling berhak untuk diikuti. Yang lain tidak berhak. Dalam urusan akhirat, kita hendaknya mencontoh Rasulullah SAW. Ya, maksudnya urusan akhirat itu urusan yang berkaitan, akhirnya adalah ujungnya adalah akhirat, maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umur duniakum. Kalian lebih tahu kata Rasulullah tentang urusan dunia kalian. Zaman Rasulullah kendaraan yang paling mewah adalah khumrun na'am. Apa? Unta merah ya. Unta merah itu paling mewah kendaraan. Sedangkan kita di zaman kita lebih, kata Rasulullah, kita lebih paham tentang urusan dunia kita. Ternyata kendaraan kita bisa berubah. Kendaraan kita bisa Ferrari, ya mobil dan sebagainya, kereta, pesawat terbang, jet pribadi dan lain sebagainya. Itu semua adalah perkembangan zaman, tidak ada kaitannya dengan ya al-muhdatsat yang dimaksud oleh Rasulullah.
Tidak berkaitannya dengan bid'ah. Sesuatu yang baru, bukan. Tapi itu sesuatu yang baru hanya dalam sisi bahasa saja, bukan sisi syariat. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah sisi syariat adalah ya ibadah. Ya, kita membuat ibadah yang tidak contohnya dari Rasulullah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Adapun ya handphone yang bagus, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, yang sekarang ini seperti kita gunakan berbeda. Selama masih menutupi syariat, ya itu masih sesuai syariat. Kemudian kendaraan yang bagus berubah, manggil azan dulu, orang harus naik ke atas menara ya, agar suara yang terdengar oleh orang lain. Sekarang cukup dengan pakai mikrofon, orang jauh saja terdengar. Ini bukan bagian dari bid'ah. Dulu untuk mengetahui jam harus melihat ke matahari, bayangannya ke arah mana. Baru dia tahu sekarang jam sekian, sudah masuk waktu sekian. Tapi sekarang cukup melihat set, lihat handphone, set, langsung sudah tahu jam berapa. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya, nah, mohon maaf. Jazakumullah barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Ustaz Abu Roy. Ana mau bertanya. Siap. Ustadz. Misalnya kalau kita sholat tarawih, setelah itu sholat tarawih kan 23 rakaat. Setelah itu kita pulang pas 8 rakaat, terus kita sholat witir di tempat antum 23 ya? Bukan Ustaz, Ana cuma nanya doang. Ketuanya Ana disuruh nanya. Siap. Nah, antum ada sebuah dalil itu hadis ya, yang sholat bersama imam sampai selesai itu maksudnya sampai witirnya imam sampai akhir. Bagaimana bisa digambarkan orang yang sholatnya itu semalam suntuk ya, artinya sampai selesai. Tapi bagaimana dengan sholat yang 23 rakaat? Sedangkan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah hanya pernah mencontohkan di dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ada dalil yang 13 rakaat dari Aisyah. Bahwasannya yang 2 rakaat itu ada sholat pembukaan ya, sholat bukan masuk dalam sholat tarawih. Ya, sholat istiftah sebutannya. Tapi Allah alam apakah ini yang dimaksud adalah sholat ba'diyah dari Isya itu sendiri 2 rakaat. Ya kan, setelah sholat Isya ba'diyah dulu kan, Isya 2 rakaat. Setelahnya 11 rakaat. Intinya adalah kata Isya, Nabi tidak pernah sholat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, sholat malam tentunya lebih dari 11 rakaat. Jadi 11 rakaat. Adapun khilaf sekarang terjadi, ada yang 23. Ya, ada yang 23, ada yang lebih dari 23, ada yang 40, bahkan ada yang lebih lagi. Yaitu terjadi setelah zamannya Rasulullah SAW. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan ini juga ya, karena memang itu ijtihadnya para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Cuman ketika kita mengetahui ilmunya, kita sudah tahu yang dikembangkan adalah 11 rakaat. Setelah kita bertanya kepada para ustadz, kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya, ya, dan diyakinkan bahwasannya memang ini contohnya yang seperti ini, yang ada yang 11 rakaat, ya. Tapi tidak perlu juga kita menyalahkan orang-orang yang mereka mengikuti ijtihad, ya, para a'imah yang sebelumnya dengan kesalahan yang kamu sesat dan lain sebagainya. Tidak perlu juga. Ya, sebagaimana khilaf-khilaf yang lainnya, seperti antara orang yang kunut dengan orang yang tidak kunut. Lihatlah sikapnya Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Mereka berbeda pandangan tentang fikih, tapi mereka tidak pernah saling apalagi menghujat, tidak pernah. Ya, bahkan saling memuji. Yang ada saling memuji.
Ya, karena kalau para a'imah itu melakukan kesalahan, maka baginya itu satu pahala. Ketika berfatwa berdasarkan dengan ilmu, ternyata fatwanya salah, maka baginya satu pahala. Jika benar, dua pahala. Sedangkan kita yang sudah mengetahui, oh ini sudah yang sahih itu seperti ini, maka kita ikutin, dan kita tidak perlu untuk menghujat orang-orang yang di luar pemahaman kita. Ya, kalau kita ingin berusaha untuk menasehati dia, bahwasannya ini loh yang sahih, bilang ini. Tidak perlu kita katakan kamu kalau melakukan ini nanti sesat kamu ini. Jangan ya. Karena bukan hak kita untuk menyesatkan seseorang. Ya. Kapasitas kita adalah mengajak orang untuk sesuatu yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, biarlah para ulama yang itu haknya para ulama yang mengatakan orang ini telah menyimpang dan lain sebagainya. Ya, tafadhol. Jadi kembali tadi ketika dia sholat 23 rakaat. Ya, kemudian dia sholat 8 rakaat, kemudian dia pulang. Dia witir di rumah. Boleh nggak? Pertanyaannya. Kalau dijawab pertanyaannya boleh. Tapi keutamaannya adalah sholat sampai selesai. Artinya kalau memang mau sholat 11, mungkin dia bisa istirahat. Kemudian nanti ikut sholat witir 3 rakaat. Tapi yang terbaik adalah kalau memang pendapat kita adalah yang 11 rakaat, maka ya sudah kita cari masjid yang benar-benar 11 rakaat yang kita bisa nyaman di sana. Ya, Andra kan sering ke As-Sunnah tuh, enak di As-Sunnah kan. Datang ke As-Sunnah. Di As-Sunnah itu imamnya Masya Allah ya. Enak-enak satu hari itu satu rakaat itu satu halaman dibacanya. Tentu satu halaman itu kalau kita yang baca lama ya. Tapi kalau mereka yang baca Masya Allah. Cepat ya. Cepat dan nikmat. Bacaan-bacaannya itu Masya Allah. Indah-indah bacaannya. Sesuai tajwidnya. Udah gitu, suaranya indah-indah. Ya, nikmati ketika datang ke masjid yang seperti itu ya. Cari masjid yang 11 rakaat. Kalau memang pendapat kita 11 rakaat. Biar kita dapat keutamaan, kita nggak perlu pulang. Pulang setelah langsung selesai, dapat keutamaan sholat panjang semalam apa? Gimana Ustaz? Nanti saya cari dulu hadisnya ya. Sholat bersama imam hingga kelar, hingga selesai ya. Nanti teksnya Ustaz bacakan. Ustaz lupa teksnya. Saya mau nanya. Anak Baik, kan nungguin. kurang lebih seperti itu Indra ya. Kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh. Ulang. Ya. Ada bahkan sebentar dulu. Belum selesai Ustaz. Bahkan kalau orang yang 8 rakaat sekalipun 11 rakaat dia 8 rakaatnya selesai, kemudian nanti witirnya di rumah, ya boleh-boleh aja. Kalau ditanya boleh, boleh tidak, boleh. Ya, tapi tidak dapat keutamaan tadi. Itu aja ya jawabannya. Allah alam bisawab. Nanti bisa tanyakan lagi ke Ustaz. Ya. Tadi siapa yang mau nanya? Allah alam bisawab. Ana Ustaz. Ya. Ana mau nanya ini kalau Ana kan saya nunggu tanda tangan imam itu Ana kan itu muter-muter dulu di salam-salaman muter tuh. Agak takut dosa gitu. Maksudnya muter-muter bagaimana? Kayak salam-salaman gitulah. Oh, salam-salaman. Ya, antum tunggu saja. Tunggu imam itu selesai. Ya, nggak usah ikutan juga. Kalau antum tahu itu nggak ada contohnya, ya antum nggak usah ikutan. Antum tungguin aja. Tungguin. Setelah selesai, antum langsung deketin imamnya. Kayak kalau Ustadz sering lihat itu, ini Ali ya, Fatan Ali ya. Fatan Ali itu dia kalau habis selesai itu kan dia sholatnya biasanya di belakang kan. Biasanya kalau anak-anak kan di belakang tuh dapetnya. Ketika selesai imamnya selesai, kan imam itu nggak langsung pergi tuh. Dia tungguin. Begitu imamnya berdiri, dia langsung langsung deketin imamnya. Imamnya sambil jalan, dia minta tantangan. Kalau sudah sekali, ya dia minta tantangan besoknya gampang. Pasti langsung. Karena udah kenal kan, udah diminta tantangan. Seperti itu. Ya, ketika imamnya pengen, jangan mengganggu juga imamnya lagi ngobrol sama orang, antum datangin. Kemarinnya anak ikutan, Ustaz. Susah nggak? Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau sekarang nggak usah ikutan ya. Yeah. Ya, langsung aja tungguin.
imamnya selesai mau pulang, mau jalan, udah jalan, antum datengin. Minta tantangan. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta tantangannya dong. Gitu ya. Ini tugas dari sekolah. Itu aja ya. Insya Allah mudah kok. Ya jangan dibikin sulit hidup ini. Saya pada lagi? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Ustaz Adit. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk anak saleh yang sudah semangat pada hari ini. Fadhal Ustaz Abu Royan. Masya Allah. Jazakumullahu khairan atas materinya Ustadz Abu Asma. Masya Allah. Jadi tahu tentang betapa luar biasanya doa yang sering kita baca ketika zikir pagi ini ya. Taib, insya Allah Ana ada sedikit hadiah insya Allah untuk besok. Ada 3 pertanyaan. Silakan antum datang untuk besok ya. Nanti antum catat faedahnya baik-baik. Insya Allah ada pertanyaan dari itu ya. Taib, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kafaratul majlis. Silakan yang mau beraktivitas, silakan dilanjut lagi aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya kami juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ana lupa ngorek. Keluar ya, Assalamualaikum.